Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira a'malina awakhiraha waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimahumullah. Sebelum kita mulakan majelis kita pagi hari ini, jangan lupa sempena hari Jumaat sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita digalakkan dan amat dituntut untuk mempertingkatkan amalan, khususnya baca salawat ke atas Nabi dan memperbanyak sedekah. Banyak yang boleh kita lakukan untuk melaksanakan perintah Nabi ini, contohnya sedekah. Lebih-lebih lagi dalam yang kita masih dalam suasana pandemi, banyak saudara-saudara kita yang susah
yang memerlukan uluran tangan bantuan kita, dan telah tersedia kemudahan untuk menyalurkan bantuan tersebut dengan adanya Grab, dengan adanya perkhidmatan hantaran ke rumah. Ya, kita hanya ambil, pegang handphone kita, kita dial, tekan nombor, suruh hantar pada orang yang kita nak bantu. Walaupun tidak perlu orang kita bantu tahu siapa yang memberi bantuan tersebut. Tidak kiralah apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Amalan seperti ini lebih-lebih lagi sebenar hari Jumaat tidak boleh kita anggap ringan dan kecil. Bukan sekadar memberikan erti yang besar, makna besar bagi mereka yang memerlukan, tapi hakikatnya ia memberi manfaat yang sangat besar bagi kita. Lebih-lebih lagi, seperti mana yang telah kita maklumi bersama, Baginda bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih baik yang menerima pemberian. Hadis ini bukan sekadar menyuruh semua umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pemberi dan bukan penerima. Karena hakikatnya yang memberi jauh lebih beruntung daripada yang menerima pemberian. Boleh jadi seseorang yang menerima bantuan akan tertolong, dapat diringankan bebanan hidupnya. Beruntung dia. Kemudian dia akan doakan kepada yang memberi. Allahumma sholli alaihi umpamanya. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada orang yang memberi aku bantuan ini. Apalagi dia tidak tahu siapa pemberinya. Sekarang coba kita renungkan. Jikalah doa orang yang kita berikan bantuan tadi dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah limpahkan rahmat-Nya kepada kita, siapa yang lebih beruntung? Kita yang mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah berkat doa orang yang kita bantu, atau dia yang lebih beruntung daripada kita karena masalah keuangannya, kesusahannya dapat diatasi walaupun sementara. Kita semua yakin bahwa kita yang memberi jauh lebih beruntung daripada yang menerima pemberian. Satu, bila kita hayati lebih mendalam,
kalaupun kita ingin membudayakan ucapan terima kasih, saya pikir yang memberi itulah yang sepatutnya lebih banyak berterima kasih kepada yang mau menerima pemberiannya. Benar, biasanya yang menerima pemberian ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bahkan wa'iyadzubillah ada mungkin setengah orang yang memberi, bila yang menerima pemberian yang ditolong tidak ucap terima kasih, kecil hati, tersinggung. Karena ini tidak harus berlaku apabila kita benar-benar memahami tuntunan agama kita. Karena hakikatnya orang yang memberi jauh lebih beruntung daripada yang menerima pemberian. Sebab itulah saya ingatkan diri saya sendiri dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pandemi corona yang belum juga kunjung reda ini, sebenarnya peluang yang besar bagi kita yang masih diberi kemampuan menolong, memberi, kita tingkatkan pemberian itu. Inilah peluang keemasan. Sebab jika katalah semua orang senang, susah kita nak mencari orang yang mau menerima pemberian kita. Dan itu kerugian bagi kita. Ini yang perlu kita budayakan. Dan saya yakin bila kita amalkan, manfaat yang kita akan peroleh, keuntungan yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada amalan sunnah yang lainnya. Kita akan mendapatkan manfaat lebih besar daripada solat sunat. Bila ini kita budayakan, kita dapatkan keuntungan lebih besar daripada keuntungan membaca Al-Quran, daripada zikir dan wirid, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah agar kita diberi kemampuan, kesedaran. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari dalam tajuk pelajaran yang lainnya, dalam Hakikatul Hayat atau Mahabbatullah wa Rasul, kesusahan yang Allah timpakan kepada kita sebenarnya adalah Allah telah membukakan pintu untuk kita al-unsu billah, untuk kita taqarrub, lebih bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang melanda itu pintu, terbukanya pintu bagi seorang hamba untuk bermesra-mesraan dengan Allah. Itu hakikatnya. Mudah-mudahan semua kita diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalaninya. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita akan teruskan siri kajian kita tadabbur surah Yunus. Ini kita akan pelajari bermula pada ayat yang ke-95. Di mana dalam ayat 94 sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan oleh Allah untuk bertanya kepada ahli kitab
tentang kebenaran nubuah, kenabian dan kerasulan dirinya, untuk bertanya pada mereka Alkitab tentang kebenaran wahyu yang baginda terima. Jika baginda dalam keraguan, meraguinya. Tapi subhanallah, dengan tegas baginda menjawab, la as'al, la as wala as'al. Aku tidak ragu ya Allah, dan aku tidak akan bertanya. Dan aku tidak akan bertanya. Apatah lagi orang atau kaum yang Allah Nabi tanya pada mereka ini, ahli kitab yang pada masa itu banyak yang tidak jujur. Meyakini atau tahu bahwa Nabi itu Nabi yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana termaktub dalam kitab mereka. Sebagaimana yang mereka telah beriman kepadanya sebelum kedatangannya. Tapi akhirnya mereka menolak kenabian Nabi selepas Nabi diutus, semata-mata karena kedengkiannya. Dan ini pernah dialami sebagaimana dalam riwayat yang kita pelajari minggu lepas. Orang yang sangat dihormati, dipatuhi, diikuti, dikagumi oleh mereka, namanya Abdullah bin Salam. Itu orang yang paling alim di kalangan mereka. Anak orang yang paling alim, sangat dihormati. Semua Yahudi waktu itu memuji, mengikuti, menyanjung istilahnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Semasa ia masih memegang agama Yahudi. Selepas Abdullah bin Salam yang jujur dalam mengamalkan kitab Taurat yang ada di tangannya, mempercayai dan mengimani Rasulullah karena itu Nabi yang disebutkan dalam kitabnya. Sekarang Abdullah bin Salam sudah menjadi Muslim, pengikut Nabi. Bukan keluar daripada Yahudi, justru mengamalkan ajaran Yahudi. Jadi jika Abdullah bin Salam telah keluar dari Yahudi, masuk agama Islam, itu bukan meninggalkan agama Yahudi, justru itulah ajaran kitab mereka. Abdullah bin Salam suruh Nabi SAW, ya Rasulullah, coba tanya mereka tentang diriku. Ditanya, kamu kenal Abdullah bin Salam? Oh, kami kenal. Dia orang yang baik. Orang yang paling alim, orang yang sempurna lah. Tidak ada cacat celah. Kami patuh. Kamu tahu tak, sekarang Abdullah bin Salam telah memeluk agama Islam. Mengakui aku sebagai utusan Allah. Spontan Yahudi kata, oh dia itu pembohong. Dia itu pembohong, dia itu penipu. Dia itu orang yang tak baik. Bagaimana? Orang yang sangat-sangat disanjung, dikagumi, dalam hitungan saat, hitungan menit, tiba-tiba menjadi orang yang sangat dibenci oleh mereka. Bukan karena melakukan apa-apa kesalahan terhadap mereka. Hanya karena mengamalkan kitab mereka. Jadi meyakini Nabi Muhammad SAW. Itulah perangai ahli kitab saat itu. Sebab itulah dalam ayat berikutnya ini, Allah tegaskan lagi sekali, ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah fatakuna minal khasirin.
Wala takunanna, dan jangan sekali-kali engkau menjadi. Kuat sekali larangan ini ya. Ada nun taukid di situ. Jangan sekali-kali engkau menjadi minalladzina, sebagian daripada orang-orang yang kadzabu bi ayatillah, banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Tolong diingat kaidahnya ya, supaya kita tambah ilmu walaupun sedikit. Kadzaba, kafdzalba itu maknanya berdusta. Kalau tambah dengan tasdid atau dalam bahasa Sharab dengan tad'iful ain, berarti kadzaba, mendustakan. Kadzaba, berdusta. Kadzaba, mendustakan. Ditambah dengan ba selepasnya, kadzaba bi, itu mana taksir. Jadi banyak mendustakan. Itu perubahan dia. Daripada berdusta menjadi mendustakan, betulkan menjadi banyak berdustakan. So kadzabu bi ayatillah, mereka banyak mendustakan. Bukan sekali dua, tapi banyak kali. Bukan satu benda, tapi banyak benda. Ayatillah, ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, maka engkau akan menjadi daripada orang-orang yang merugi. Ya mas sekalian, pertama saya ingin sampaikan apa kata mufassir guru-guru tafsir kita yang telah mewariskan penafsiran Al-Quran yang hebat, seperti Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa kadza qala, kata Ibnu Katsir, dan seperti ini jugalah pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Hasan Basri. Ayat ini hadza fihi tathbitun lil ummah. Ayat ini adalah tathbit, satu ketetapan, penguatan bagi umat Islam. Wa i'lamul lahum anna sifata nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam mawjudatun fil kutubil mutaqaddimah allati bi aidi ahlil kitab. Ini satu penegasan, penetapan bagi seluruh umat manusia, sekaligus pemberitahuan buat mereka bahwa sifat Nabi mereka, yakni Nabi Muhammad SAW, sebelum telah tertulis, tercatat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang ada di tangan ahli kitab. Dan mereka tahu itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa ya? Dalam surah Al-A'raf, lihat di sana ayat yang ke 157. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 insyaallah. Di sana ada. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'unar rasul, orang-orang yang mereka mengikuti dengan bersungguh-sungguh akan seorang utusan. Tengok itu mufrad itu ar-rasul. Rasul yang mana? An-Nabiyyal Ummiyah. Dijelaskan lagi. Oh, Rasul yang Ustaz. Tak dapat dengar suara. Rasul yang ummi.
bil umum alladhi yajidunahu maktuban indahum. Ya. Yang mana nama Rasul, sifat Rasul ini termaktub di sisi mereka. Ya, ini dengan kata mereka, fil Taurat ada, fil Injil ada. Sekejap ya, saya coba kontak Ustaz. Rasulullah. Tumma ma'a hadzal ilmi ya'rifunahu min kutubihim. Dengan ini mereka mengetahui sifat Nabi dalam kitab mereka, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, bahkan lebih kenal. Apa ini? Suara saya kurang? Afwan Ustaz, saya tak dapat dengar. Halo. Assalamualaikum Imran, dengar suara saya? Boleh Ustaz cuba keluar masuk Zoom? Ada yang dengar suara saya? Halo Imran. Halo. Respon. Mi. Oh, Mi. Sekejap ya.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dengar? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Oh, baik ya. Ustaz. Apa, Ustaz boleh sambung insya-Allah. apa halnya ni? Dari mana tadi dah lupa dah. Afwan, kalau ada jemaah yang boleh bagi tahu, Ustaz berhenti di Boleh? mana? Boleh bagi tahu saya yang jamaah tak dengar tadi daripada mana? Ada? Halo? Ada jamaah yang dengar? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Tak apa on kan aja, apa unmute kan. Pasal ni tempat saya ni tak ada wifi. Saya punya wifi dia punya kabel tu putus. Jadi ini hanya pakai phone aja, itu masalah. Ustaz, ada ayat yang Ustaz nak cakap selepas ayat 95 tu, masa tu terhenti. Oh. Ustaz, Sorry? Surah Al-A'raf. Oh, surah Al-A'raf. Sorry, pasal itulah saya minta maaf banyak. Ini rumah saya daripada semalam tu putus dia punya kabel wifi itu. Jadi message tak datang lagi. Ini hanya pakai phone, itu yang saya tak pasti boleh ke tak boleh. Sorry. Okey, saya ulangi sekali. Ringkasannya beginilah. Ayat yang ke-95, ya, seperti mana kata Ibnu Katsir, juga seperti mana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Hasan Basri, ini satu ketetapan, penegasan daripada Allah terhadap seluruh manusia. Sekaligus pemberitahuan Allah kepada mereka bahawa sifat Nabi Muhammad SAW, sifat fisikalnya, akhlaknya, ya ringkas katalah, kerasulan dan kenabiannya itu telah termaktub, telah diberitahukan oleh Allah dan termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya dahulu. Contohnya Taurat, contohnya Injil. Sehingga mereka mengenali betul Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dah seperti itulah kebenaran kerasulan Nabi, maka Allah beritahu Rasul, wala takunanna minal, kamu jangan menjadi orang yang mendustakan ayat Allah. Orang mendustakan Allah ini merujuk kepada Yahudi. Macam mana mereka menuliskan? Mereka tahu benda itu benar, tapi mereka tidak mengakuinya. Itu namanya mendustakan. Orang yang tidak mempercayai kebenaran, karena mereka belum sampai kebenaran, tidak boleh dikatakan mendustakan. Itu tidak. Karena ada orang yang tidak mengakui kebenaran. Kenapa? Karena tidak tahu dan belum sampai pada kebenaran. Orang-orang seperti ini kita tidak boleh katakan sebagai pendusta kebenaran. Yahudi itu, Masya Allah, sudah lebih dahulu mengetahui kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sebelum pun Nabi Muhammad dibangkit jadi Rasul. Tapi mereka menolaknya. Ini maksud kadzabu. Mendustakan itu maknanya meyakini ayat-ayat Allah itu tidak bercakap benar. Ketika Allah beritahu pada mereka, inilah utusan aku, Rasul aku, yang aku pernah beritahu pada kamu dahulu, sifatnya seperti ini. Mereka kata, kadzabu mana? Mereka seakan-akan mereka kata, tak ya Allah, kami tak percaya. Apa yang kau katakan itu bohong. Tidak betul. Itu kesalahan yang sangat besar ya. Mendustakan itu maksudnya begini ya sekalian ya. Kau berdusta, katalah berdusta. Maknanya apa yang diucapkan berbeza dengan apa yang dia yakini. Itu mana berdusta. Berdusta. Ini dari pengertian agama ya, dari segi pengertian agama. Walaupun mungkin dalam pengertian sehari-hari, berdusta itu mana orang yang bercakap yang berbeza dengan realiti. Itulah. Itu mungkin berdusta.
Ada mangga. Mangga itu manis. Lalu kita kata, macam mana mangga itu? Masam. Saya yakin kalau kita kata masam, sedangkan dia manis, orang itu akan kata kita berdusta. Kenapa? Yang kita katakan tidak sama dengan realiti. Tapi dalam pengertian agama tidak begitu. Berdusta itu menyampaikan sesuatu berbeza dengan apa yang dia yakini. Contoh, mangga itu katakanlah masam. Saya dah rasa masam. Keyakinan kita pada mangga yang baru saya makan ini masam. Lalu orang tanya, macam mana mangga itu? Rasanya macam mana? Saya kata manis. Nah itu berbohong. Saya berdusta. Walaupun ternyata selepas kawan itu ambil seulas mangga, kebetulan yang mangga yang dimakan oleh kawan yang tanya tadi manis. Karena dalam mangga itu mungkinlah adalah 2-3 mangga dipotong-potong. Yang saya makan masam. Saya kata manis. Saya berbohong. Saya berdusta. Kawan ambil satu ulas, satu iris, dimakan manis. Lalu dikata, oh betul lah. Awak cakap betul lah. Sebab awak cakap manis. Wah, saya berbohong. Di sisi Allah, saya direkodkan sebagai pembohong. Itu pengertian ini. Nah, kalau itu berdusta, mendustakan pula maknanya menuduh orang yang bercakap itu tidak bercakap benar. Saya kata manis, lalu kawan kata, tak, awak tidak bercakap benar. Itu maknanya mendustakan saya. Coba perhatikan. Ini perlu ya zaman sekarang memahami, tak mungkin ada perbezaan definisi agama dengan definisi budaya. Berdusta, orang-orang yang berdusta, orang mendustakan. Kalau definisi budaya, mungkin berbohong itu, berdusta itu menyampaikan sesuatu yang berbeza dengan kenyataan. Itu berbohong. Ya. Ada orang tanya kita, nak cari orang namanya Ali. Ali di rumah ke? Kita kata, oh Ali tidak ada di rumah. Dia pergi umroh. Kan, dia pergi umroh. Kita kata tak ada lah. Kebetulan pula kita yang hantar ke KLIA. Kita tahulah memang dia tak ada. Kita yakin dia tak ada di rumah. Kawan itu pun baliklah. Balik tiba-tiba terjumpa pula di kedai makan dengan si Ali. Bohonglah orang tu. Saya tanya dia, awak dia kata tak ada rumah. Ini awak di sini. Berbohong orang itu. Saya yakin orang itu akan kata kita bohong. Kenapa? Kita kata Ali tak ada rumah. Itu budaya. Itu pengertian harian gitu. Tapi dalam pengertian agama, saya tidak boleh dikatakan berdusta. Kenapa? Saya menyampaikan sesuatu sesuai dengan keyakinan saya. Keyakinan saya, Ali adalah tidak ada di rumah kerana ia pergi umroh. Dari mana kita tahu? Saya yang hantar dia ke LA. Rupanya dia tak jadi pergi umroh, tak beritahu saya. Mana saya tahu? Beza ya. Jadi jangan kata kalau kita menyampaikan sesuatu yang beza dengan keyakinan kita. Itu yang dikatakan, itu yang ada rekod di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala supaya jamaah lebih yakin ini pengertian agama. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafikun. Coba perhatikan. Surah Al-Munafikun. Ayat yang pertama lagi. Surah Al-Munafikun ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang kepada kamu orang-orang munafik. Apabila telah datang pada engkau wahai Muhammad orang munafik. Qalu, lalu munafik ini berkata, Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi
sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Coba, yang diucapkan oleh munafik ini betul atau salah? Jika munafik berkata, jumpa Nabi, lalu orang munafik kata, nashhadu laka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Betul ke salah yang diucapkan oleh orang munafik? Tolong dijawab. Jadi supaya saya tahu nih suara saya didengar atau tidak. Sebab saya tak pasti. Betul, Ustaz. Betul ya? Sahih. Yang disampaikan, oke, jadi pastikan ada ya. Saya mau tolong, saya nak kepastian, tolong seorang kedua yang boleh supaya saya di samping saya tahu tidak terputus lagi. Yang diucapkan oleh munafik betul, karena dia bersahadah mengakui kenabian Rasulullah SAW. Tapi tengok sambungan ayat itu, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sungguh engkau adalah utusannya. Betul juga tuh. Maknanya kesaksian Allah, kesaksian mereka terhadap Nabi Muhammad bahwa itu utusan Allah sama dengan saksian Allah. Tapi macam mana di hujung ayat Allah boleh berfirman, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Tengok. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang munafik itu pembohong, berdusta. Macam mana boleh berdusta? Kan dia kata, kami bersaksi engkau utusan Allah. Kan betul yang dikatakan itu. Lainlah kalau orang munafik kata, kami bersaksi bahwa engkau bukan utusan Allah. Itu barulah berbohong. Mereka kata, kami bersaksi engkau utusan Allah. Tapi Allah kata, munafik itu pembohong. Tengok. Rupa-rupanya pengertian berdusta ya Mas ya. Pengertian berbohong dalam bahasa agama itu menyatakan sesuatu berbeza dengan keyakinannya. Munafik yakin yakin-yakinnya Rasulullah itu bukan utusan Allah. Itu yang mereka yakini dalam hati. Mereka sampaikan kepada orang lain, yang mereka sampaikan Rasulullah mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kan berbeza antara yang disampaikan dengan keyakinan. Itulah namanya berdusta. Jadi berdusta bukan menyampaikan sesuatu yang berbeza dengan realiti, dengan kenyataan. Bukan. Ini. Jadi, contoh tadi. Kenapa orang-orang munafik, orang-orang Yahudi ahli kitab Allah sebut kadzabu bi ayatillah. Pertama, mereka berdusta. Kenapa? Keyakinan mereka dalam hati Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dari mana kita tahu? Nama Nabi, sifat Nabi telah termaktub dalam kitab mereka. Dan dahulu pernah sampaikan dalam surah Al-Baqarah juga. Contohnya dalam surah Al-A'raf 157 itu. Kenal sungguh. Oh ini Nabi, saya yakin. Itu keyakinan dia. Kemudian apa yang mereka beritahukan kepada orang ramai? Bahkan kepada Rasulullah. Oh bukan, engkau bukan Muhammad. Yang mereka sampaikan berbeza dengan keyakinan. Itu namanya berdusta. Itu satu hal. Itu dosa sendiri itu. Dosa yang kedua lebih berat. Kadzabu bi ayatillah. Bukan hanya berdusta tapi mendustakan. Maknanya jika Nabi memberitahu pada mereka, aku ini utusan Allah. Apa yang aku sampaikan ini firman Allah. Lalu mereka kata, Muhammad, kau bohong. Kami tidak yakin engkau bercakap benar. Itu namanya mendustakan, menuduh si penyampai kebenaran berbohong. Wah, itu lagi berat lagi. Jadi dua dosanya. Sekaligus jika mendustakan, menganggap Nabi ini berbohong, menganggap Quran yang saya oleh Nabi ini dusta, mana mendustakan Allah lah. Dah dua dosa dia. Berdusta dan mendustakan. Menganggap yang menyatakan kebenaran tidak bercakap benar. Dan yang ketiga,
Mereka lakukan ini bukan sekali dua. Banyak kali. Yang mereka dustakan bukan hanya satu ayat, tapi banyak ayat. Coba, macam mana kita nak membayangkan dosa mereka dalam satu hal, kali ini saja. Dan lebih parah lagi, jamaah sekalian. Karena mereka betul-betul enggan dan tak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad yang mereka yakini sebelum kedatangan Nabi. Yang mereka sebenarnya tidak mampu menafikan kebenaran ini. Yuharrifunahu wa yubaddiluna. Ayat-ayat dalam kitab mereka yang mengesahkan, memberitahu kenabian Nabi Muhammad, mereka tukar, mereka padam, mereka ubah. Dah dosa lagi. Wala yu'minuna bihi ma'a qiyamil hujjah alaihi. Dan mereka tidak akan beriman dengan hujah apapun yang akan diberikan kepada mereka. Mereka tidak beriman. Saya hanya ingin menyampaikan melalui kadzabu, bila ada kadzabu ayat ini. Allah memberitahu pada kita setingkat apa, setinggi apa tingkat kebohongan, tingkat berdusta dan perbuatan mendustakan mereka kepada ayat Allah. Dah level yang tertinggi lah. Level tertinggi. Jadi patutlah bila Allah kemudian berfirman dalam ayat la'anallahu al-yahud. Allah laknat Yahudi itu memang patut pun. Karena kesalahan mereka terhadap Allah, terhadap agama itu sangat-sangat berat sekali. Nah, Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, wahai engkau wahai Muhammad, Muhammad tidak mungkinlah, mungkin umatnya, kita, wahai umat Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu menjadi termasuk orang yang perangainya macam tu, kadzabu bi'at. Kalau kamu lakukan ini, fatakuna minal khosirin, kamu merugi. Sia-sia. Sia-sia. Inilah yang dikatakan, yang dikatakan oleh si Ibnu Katsir itu maksudnya begitu. Nah, kemudian ada fasir lain jamaah sekalian, Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya. Beliau menyatakan begini, wa'lam anna firaqul mukallafin thalathah. Anna firaqul mukallafin thalathah. Ketahuilah bahwasannya mukallaf itu orang yang diberikan bebanan, suruhan, perintah dan larangan. Kita lah, itu ada 3 macam. Ada 3 golongan. Mukallaf itu kata Ar-Razi terbagi menjadi 3. Mukallaf itu orang yang diberi taklif, ya. Kita lah. Yang berakal, yang dah berumur. Itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, imma ayyakuna minal musaddiqin bir-rasul. Golongan pertama yakni mukallaf yang membenarkan Rasul, membenarkan apa yang disebutkan oleh Rasul, yang begitulah. Apa yang datang dari Rasul, ia yakini, ia imani, itu yang paling baguslah. Ini mukallaf yang paling hebat. Yang kedua, lawan dia. Dia mukallaf tapi minal mukadzibin, yang mendustakan. Lawan yang pertama. Yang pertama, mukallaf yang menerima saja, terima. Iman, patuh sama Allah Ta'ala. Yang kedua, tolak. Mukadzibin.
Apa saja yang datang dari Rasulullah, tolak. Dan mereka tolak ini, malangnya berkaitan dengan ini, bukan kerana mereka tak faham. Justru setelah mereka tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah, lah mereka malah tolak. Ba'da ja'ahum minal ilm. Selepas datang ilmu. Kan pelik kan? Mereka tolak kebenaran kerasulan Nabi Muhammad justru setelah terbukti kerasulan Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka percaya. Ini Nabi yang kami tunggu. Ini. Setelah lahir, malah tolak. Itu luar biasa jenayah. Sebabnya kita tahu tadi, bagian wadwa, dengki. Itu kurang kedua. Nah, yang ketiga, ini tengah-tengah. Kata Ar-Razi, ai mina mutawakkifina fi sidqihi. Mukalaf yang ketiga ini yakni orang yang tawakuf. Membenarkan pun betul, belum. Mendustakan pun tidak. Tengah-tengah, atas pagar dia. Ini mukalaf atas pagar. Nak percaya 100% kepada Nabi Muhammad dan sama itu macam berat juga. Nak mendustakan, tak boleh juga. Akhirnya banyak tawakuf. Ini bahaya ini yang tawakuf ni. Yang tawakuf. Tawakuf maknanya itulah dia. Tengoklah. Nak kata mukmin betul pun tidak. Nak kata mugadzibin pun juga belum. Jadi sentiasa tengoklah. Sentiasa mengambil sikap menunggu. Tawakuf. Tak tahulah macam mana hukum orang ini nanti di akhirat. Allah semua beri hukuman ya. Hukuman. Ada 3 itu. Satu yang membenarkan 100%. 2 mukallafin yang mendustakan 100%. 3 mutawakkifun. Bukan musaddiqun. Bukan mukadzibun, tapi mutawakkifun. Tawakuf. Tawakuf. Dan tawakuf ini ada di dalam Al-Quran. Allah ceritakan contoh yang orang tawakuf ini. Mari saya tunjukkan ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj. Coba buka surah Al-Hajj. Surah yang ke-22 ayat 11. Ayat 11. Minta tolong, mungkin ada yang dengan sukarela, tolong bacakan ayat ini. Al-Hajj ayat 11. Tolong kerjasamanya. Sila. Saya baca Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. فإن أصابه خير مع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Masyaallah, barakallah. Wa minan nas, dan ada sebahagian manusia. Ini umat Nabi Muhammad ni. Man ya'budullah. Ada orang yang menyembah Allah. Baguslah tu. Sembah Allah. Buat yang disuruh. Tinggal yang ditegah. Itu nak ibadah. Ya'budullah di sini maksudnya ibadah. Ibadah pada Allah. Buat yang disuruh tinggal yang ditegah. Itu namanya ibadah. Walaupun mungkin belum mencapai maqam ubudiyah. Baru ibadah, belum ubudiyah.
Tapi menyembah Allah itu, menjalani taklif itu hanya ala harfin, di tepi. Ibarat Islam ini katalah jamaah sekalian macam padang lah. Dia hanya duduk di tepi. Tak masuk sangat ke dalam, tapi juga tidak berada di luar. Itu yang dipanggil atas pagar. Atas pagar. Tunggu. Wait and see apa namanya itu. Fa'in asobahu khair, maka jika apabila menimpa orang ini khairun kebaikan, itma'an nabi, ia menjadi tenang, menjadi tentram karenanya. Tengok, fa in asabahu khairun itma'an nabi. Rasa-rasalah kalau apa yang Nabi sampaikan, hadis yang Nabi sampaikan, sabdakan, Quran yang Nabi sampaikan itu membawa kebaikan baginya. Dia fikir, wah bagus ayat ini. Saya suka ayat ini. Menguntungkan ini. Tidak merugikan kepentingan dirinya. Ya tenanglah, senuk-senuk. Ya, saya terima. Saya akur. Oh, baik. Malangnya, wa in asobathu fitnatun qalaba ala wajhi. Dan jika menimpa dia ujian, kesusahan, inqalaba ala wajhi, berpatah balik. Patah balik. Ini namanya tawakuf, orang yang tunggulah. Rasa-rasa ayat ini menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan, aku terima. Kalau tak menguntungkan, aku tolak. Tanah. Rasa-rasa jadi orang Islam ini beruntung, wah masuk dalam Islam. Rasa-rasa jadi Islam malah susah. Susah aku ikut Islam. Ini tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Saya kira, keluar je lah. Duduk di luar pagar. Bahaya orang seperti ini jamaah sekalian. Ya, memang itu ciri munafik. Ada dalam surah Al-Baqarah kan. Allah umpamakan macam hujan lebat itulah. Au kasayibim minas samai fi dhulumatu warad wa bar yaj'aluna athabihum fi adanihim minas sawai hadaral maut. Kan ada itu. Orang seperti ini khasirud dunya wal akhirah. Dunia rugi, akhirat rugi. Kerana alam kita yang kita lihat hanya ada dua, satu alam dunia, al-hayatu dunia, satu hayat al-akhirat. Kalau dunia rugi, akhirat rugi, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata. Kerugian sebenar-benar yang paling nyata. Wa iyadu billah, ini golongan yang tawakuf itu. Kata Ar-Razi. Satu, mukallifin ada 3. Satu, yakni musaddiqun. Kedua, mukadzibun. Ketiganya, mutawakkifun. Kalau dalam istilah Al-Quran memang dah ada pun. Yang pertama itu mu'minuna haqqa. Kedua itu kafirun. Yang ketiga ini munafikun. Ini penting, agak-agak. Kita kena jujur pada diri kita sendiri. Kita terima Islam ini agak-agak, menerima 100% kah? Atau pilih-pilih? Kalau ya lama ini saya saya tunggu dulu lah macam mana nanti. Hati-hati. Karena inilah nanti penilaian Allah terhadap amal kita di akhirat. Niatkan itu letaknya dalam hati kan. Untuk kita mengambil sikap membenarkan ke, mendustakan ke, tawakuf, itu kan kerja hati. Anggota tuh badan itu hanya askar saja. Bergantung apa arahan yang diberikan oleh yang ada di dalam. Nah, ayat ini
Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita, dan seterusnya. Di mana dalam ayat 494 sudah disebutkan, wala takunanna minal mumtarin, wala takunanna minal mumtarin, wala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu jadi orang yang ragu. Ragu tu masuk orang kedua tadi, orang ketiga tadi, tawakuf. Saya tak pastilah. Saya tak pasti ini. Saya tengoklah nanti boleh terima atau tidak ajaran ayat yang masih. Oh, itu mumtarin. Pertama, apa hak kita untuk meragui sesuatu yang datang daripada Allah? Yang kedua, adakah firman Allah yang patut, yang layak, yang boleh kita ragukan kebenarannya? Ini orang ini betul-betul telah mengambil sikap yang berbahaya sekali. Karena itu adalah kerugian yang paling nyata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Ar-Razi. Jadi berbagi kalah jom. Yang tiga yang sampaikan, apa kata Imam Asy-Sya'rawi? Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitab tafsirnya Khawatir. Dalam ayat tadi, Allah berfirman, mereka mendustakan ayat, banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Imam Asy-Sya'rawi berkata, wa ayatullahi subhanahu wa ta'ala kama na'rifuha muta'addidah. Ayat-ayat Allah itu sebagaimana yang kita ketahui macam-macam jenisnya. Macam-macam jenisnya. Imma ayatun kauniyah. Sama ada ayat Allah itu maksudnya ini ayat kauniyah. Ayat kauniyah yakni ayat yang Allah ciptakan. Senang aja ceritanya. Karena yakunu itu kun fayakun itu kan ciptaan. Ayat kauniyah itu ayat yang Allah ciptakan. Apa dia? Bumi, langit dan isinya. Sudah. Bumi, langit dan isinya dan segala fenomena yang terjadi padanya. Wahia al-aslu fil mu'taqid al-awwal. Dan ini adalah dasar, asas. Fil mu'taqid al-awwal bagi satu keyakinan iktikad yang pertama sekali. Bi anna khaliqaha wal khaliqul a'la. Bahwa penciptanya adalah pencipta yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya Imam Asy-Sya'rawi mengatakan yang pertama sekali kaitannya akidah ini, yakni kaitannya akidah tauhid rububiyah. Mesti meyakini tentang ayat yang diciptakan, bahwasanya tidak ada yang mengadakannya, menciptakannya, mentadbirnya, memilikinya dan segala-galanya melainkan Dia, Khaliq. Yang sekalian, sifat Allah pertama yang Allah perkenalkan kepada hambanya. Tahu apa dia? Sifat Allah pertama yang Allah perkenalkan kepada hambanya. Ketika Allah mula-mula memperkenalkan siapa dia kepada hambanya, kepada kita melalui Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengok. Iqra bismi rabbika. Rabbun itu rububiyah lah. Sifat rububiyah pertama sekali yang Allah perkenalkan, bahwa dia itu Khaliq, yang mencipta. Pencipta. Itu yang pertama sekali. Allah tak kata Iqra bismi rabbikal ladzi rahima. Iqra bismi rabbikal ladzi ghafara. Tak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi hakama. Tak ada. Yang ada khalaqa. Khaliq. Ini bermakna ayat pertama yang mesti kita fahami betul sebelum ayat yang lain.
kata Imam Sya'rawi, ayat kauniyah. Bahwa segala-galanya ada yang menciptakannya. Penciptanya yakni hanya dia, pemiliknya dia, pengaturnya hanya dia, tidak berkongsi. Tidak berkongsi. Ya, sebab itulah betapa pentingnya memahami ayat. Mendustakan ayat, mendustakan ayat Allah. Jika yang dimaksudkan ayat Allah itu ayat kauniyah. Ya mas sekalian, saya tidak tahu apa tapi kayak contoh lah, orang kafir Makkah bila ditanya siapa yang cipta ini, Allah, percaya itu. Siapa yang turun ke hujan? Allah. Sebagai kabur rezeki? Allah. Siapa yang hidupkan matikan? Allah. Oh, percaya itu. Tetapi mereka mendustakan itu maksudnya memberikan ayat Allah. Bahkan mereka mengakui Allah itu pencipta alam dan isinya. Ada itu dalam surah Al-Waqi'ah. Ketika Allah di bagian hujung sekali itu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhirun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, sendiri itu dalam surah Al-Waqi'ah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum itu terjemahnya macam-macamnya, orang dahulu, sarjana dahulu dengan sarjana sekarang bisa menerjemahkan apapun mawaqi'in nujum. Kita baca tafsir lama dengan tafsir Qurtubi sekarang bisa. Tidak jadi masalah karena itu bukan ayat hukum akan tapi ayat kauniyah, dan ayat kauniyah penafsirannya berkembang. Allah dah jelaskan fungsi peranan bintang ada di langit. Dalam Quran ada 3. 1, penghias langit. Sayyanas samaa bimasabi, hiasan. Kedua, ruju malisayatin. Allah gunakan untuk merajam setan, jin yang coba mencuri dengar berita-berita dari malakut sebelum sampai pada manusia. Itu ada dalam surah Jin, ada disebutkan itu. Dalam surah Ar-Rahman pun ada. Yang ketiga, wa binajmi hum yahtadun. Sebagai petunjuk. Sama ada petunjuk maknawi hidayah atau petunjuk jalan. Orang dulu nak menanam, tengok bintang. Dah tiba atau belum? Mereka orang dulu nak cari arah, arah. Ya, kalau dalam bahasa moden lah, bintang, kedudukan bintang dan itu sebagai alat navigasi. Navigation. Orang yang belajar astronomi tahulah bintang ini saja jauhnya gini, kalau ini mana jaraknya sekian tahun, kalau jarak sekian navigasi. 3 itu saja. Tiba-tiba orang kafir Makkah yang meyakini semua itu ciptaan Allah, yang mencipta bukan pencipta, dia bergerak karena ada yang menggerakkan. Mereka meyakini rezeki mereka itu ditentukan oleh bintang-bintang itu. Mereka meyakini rezeki mereka senang atau susah ditentukan oleh letak bintang. Bagaimana bintang boleh menentukan senang, susah, banyak, sedikit, lapang, sempitnya rezeki? Sedangkan bintang itu kan dicipta, bukan mencipta. Bergerak, digerakkan, bukan menggerakkan. Tapi mereka meyakini mereka boleh memberi pengaruh kepada rezeki. Nah, ini contoh orang dahulu mendustakan ayat Allah berupa ayat kauniyah.
Orang sekarang, kalau bagi orang sekarang, contoh orang sekarang mendustakan ayat Allah kauniyah macam mana? Mereka faham tentang ayat kauniyah. Pakar dalam bintang, pakar tumbuh-tumbuhan, pakar hewan, pakar besi, pakar api, pakar segala pakar. Tapi peliknya mereka boleh tidak mengenal siapa penciptanya. Bahkan mereka kata kagum tentang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Bahkan mereka sering berkata kebetulan. Semua kebetulan. Ini memang, ya begitulah. Ya, Mas sekarang. Tahun lepas ke awal tahun lepas ya. Bukan tahun ini ya, awal tahun lepas kalau tidak salah. Tahun 2020 yang lalu kan 2019 ini. Itu ahli fisik terkenal. Fisikawan lah. Budayawan, jadi pakar fisik, fisikawan. Terkenal abad kini. Stephen Hawking. Yang konon penguasaannya lebih fisik, lebih hebat daripada Albert Einstein. Dengan terang-terang menyatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada penciptanya. Ya, bahasa mudahnya etis lah. Kagum pada ciptaan Allah, tapi mendustakan. Mendustakan gitu. Adakah orang mukmin mungkin ada yang mendustakan ayat Allah kauniyah ini? Mungkin ada. Contoh itu tadi. Percaya pada bintang. You lahir apa? Oh, saya lahir gini. Oh, maknanya bintang awak ni gini. Oh, patutlah nasib awak memang tak akan senang. Sentiasa tidak tenang huru hara sebab awak lahir 13 Mei umpamanya. Itu sudah mendustakan ayat Allah. Mukmin juga orang beriman. Sebab itulah Imam Asy'ari mengatakan ini merupakan al-aslu fil mu'taqidil awal. Jamnya begitu ya. Sebelum kita mengenali Allah sebagai zat yang berhak disembah, kita mesti mengenali rububiyahnya dahulu. Memang begitu. Al-Quran memang mengajarkan kita tauhidkan daripada rububiyah kepada uluhiyah. Kan Allah memperkenalkan zatnya pertama sekali pada kita, kan sifat rububiyahnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya pernah sampaikan dahulu. Selepas 19 kali turun apa? Ya begitulah kalau tidak silap saya. Selepas 19 kali turun, Jibril datang menerima wahyu, barulah wahyu yang ke-19 lebih kurang yang dibawa oleh Jibril, baru ada kalimat Allah. Jadi kul huwallahu ahad. Itulah kalimat Allah pertama dalam wahyu yang dibawa oleh Jibril. Kul huwallahu ahad. Allah. Sebelumnya tidak ada kalimat Allah. Dalam wahyu-wahyu yang Jibril bawa sebelumnya tidak ada kalimat Allah. Yang ada hanya Rob. Superhatikan harus. Percaya pada angka, percaya pada hari, percaya pada hari lahir, percaya pada alahai. Tempat itu, tempat ini. Takut pada T-junction. Alahai. Ini mukmin, tapi kufur mendustakan. Tidak ada peristiwa yang berada di alam semesta, ayat kauniyah yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada yang mengaturnya. Luruhnya sehelai daun yang kering daripada pokok di tengah hutan belantara dalam kegelapan malam. Itu pun ada yang mengaturnya. Kenapa jatuh tertanggal daun kering tadi? Masanya bila? Jatuhnya berapa kelajuan jatuhnya? Bagaimana gerakannya? Berapa kali dia bergoyang-goyang? Jatuh nanti dalam posisi mengiring, membujur ke sebelah mana? Itu dicatat. Diatur.
oleh yang maha mengatur. Khalik namanya. Yang keduanya, yang dimaksudkan ayat, yakni ayat yang diturunkan. Ayat munazzala. Ayat itu kan yakni Al-Quran lah. Untuk kita Al-Quran. Bagi panduan. Tapi kita juga meyakini Taurat, Injil, Zabur. Kita yakin. Orang mukmin kan terbatal imannya jika dia tidak meyakini adanya Taurat yang Allah berikan pada Musa, adanya Injil yang Allah turunkan pada Isa, Zabur pada Nabi Daud. Batal sahara kita ya mas sekalian. Batal. Kita yakin ada kitab namanya Injil. Kitab Allah maksud saya. Bahwasanya sekarang Injil sudah rusak, Taurat sudah rusak, itu cerita lain. Sebagai orang mukmin yakin 100% ada kitab Allah yang Allah turunkan. Kitab suci itu yang Allah turunkan kepada Musa. Taurat namanya. Kepada Isa Injil namanya. Wajib yakin. Jadi kita orang mukmin ini orang yang lengkap imannya. Tidak hanya meyakini kitab suci yang terakhir saja, tapi juga kitab-kitab suci samawi sebelumnya. Orang mukmin bukan hanya meyakini, mengimani Nabi Muhammad sahaja si utusan Allah, tapi orang mukmin juga meyakini seluruh nabi dan rasul yang Allah utuskan sebelum Nabi Muhammad. Amanah Rasul yang uzilkan dalam akhir surah Al-Baqarah kan kita sudah baca la nufarriqu baina ahadim birrusuli. Boleh. Kita beriman Nabi Muhammad, kita beriman, tapi Nabi Musa kita kufur. Oh, batal sadar kita. Itu orang mukmin orang yang paling adil. Situ kita tidak mau dipertentangkan dengan para nabi-nabi dahulu. Okeylah Yahudi mengakui Nabi Musa katakanlah. Walaupun taklah betul sangat. Coba satu di antara saja Mas Kilan. Ketika Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram, yakni semalam lah. Saya yakin semuanya puasa semalam. Lalu Nabi tanya mereka kan, apa yang kamu buat? Oh, kami puasa. Kenapa kamu puasa? Oh, ini hari besar. Allah selamatkan Nabi kami, Musa. Maka kami berpuasa. Apa jawab Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak. Okeylah, kamu berhak. Kamu merasa berhak berpuasa pada hari ini karena hari ini Musa diselamatkan dahulu. 2 tahun dahulu, 1000 tahun dahulu. Kami lebih berhak. Nabi pun arahkan sahabat puasa. Ya Rasul, tapi mereka puasa 1 hari. Tak apalah. Tahun depan, kalau kita sempat hidup, kita puasa 9 jam. Coba kalau kita renungkan dia sekalian. Kita renung betul-betul lah. Sababul wurud. Puasa Asyura bagi itu apa sebenarnya? Pengajaran yang kita boleh ambil. Kalau kita renung dalam-dalam, satu di antaranya, orang Islami jangan mau dipertentangkan dengan para nabi sebelumnya. Ketika mereka hanya mempercayai nabi mereka, menolak nabi selain Musa, kita orang oh tidak. Kamu fikir Musa itu hanya nabi yang nabi kamu saja. Atau kamu fikir kamu saja yang percaya pada Nabi Musa. Kami pun umat Islam meyakini Musa itu Nabiullah. Kami pun pembela dia. Tengok. Nabi Isa demikian juga. Wahai Nasrani, apa kamu fikir kamu saja yang sayang Nabi Isa? Sehingga kamu mendewa-dewakan bahkan mengangkat darjahnya lebih daripada biasa. Jadi anak Tuhan pula. Ada kamu fikir kamu saja yang meyakini kenabian Isa, kehebatan Isa. Kami orang Muslim meyakini itu. Ini. Jadi kita jangan dipertentang. Mereka memang ingin mempertentang itu seakan-akan kita orang Muslim. Oh, kamu tidak percaya ini. Nabi kami, kita percaya. Itu bagi saya luar biasa. Islam itu semua Rasul Allah dipercayai. Semua utusan Allah dipercayai, yang pernah diutus maksudnya. Semua kitab suci Allah diyakini. Walaupun
pun telah berlalu dahulu lah. Bahawa sekarang umat Islam hanya wajib mengerti Al-Quran dan tidak boleh mengerti Taurat, itu memang syariat Islam begitu, syariat Allah memang begitu. Dengan adanya kitab Allah yang baru, kitab yang lama ditinggalkan. Tapi tidak bermakna kita tidak mengimaninya bahwa itu kitab Allah. Yang kedua, ayat yang diturunkan. Dan itu kita tegaskan itu di dalam Al-Qur'an, Allah tegaskan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman pada kitab yang diturunkan padamu dan kitab yang sebelum kamu. Kan betul itu. Itu makna pertama. Makna yang lebih jelasnya lagi, lebih tegasnya, ialah ya ikutilah apa yang Quran cerita, terimalah. Jadi musaddiqun, bukan mukadzibun, bahkan bukan mutawakkifun. Itu ayat Allah kedua. Ayat Allah yang ketiga yakni mukjizat. Sebab mukjizat itu termasuk ayat-ayat Allah, sebut ayat. Allah telah berikan pada Musa 9 ayatin. Walaqad ataina Musa 9 ayatin. Dan sungguh kami telah berikan pada Musa 9 ayat. 9 ayat itu maksudnya apa? 9 mukjizat. So ayat di sini maknanya mukjizat. Wajib kita yakini. Jika tongkat Musa pernah berjaya membelah lautan dengan izin Allah, kita yakin. Walaupun kita tidak menyaksikannya. Jika Nabi Isa dengan tangan ajaibnya boleh menyembuhkan segala penyakit hanya dengan disapunya, menghidupkan orang yang dah mati dengan izin Allah, kita percaya. Yang itu mukjizat. Mukjizat. Jika Nabi Yakub dapat menghidu aroma Yusuf, walaupun jarak daripada kampung halamannya dengan Yusuf yang di Mesir sangat jauh. Ketika Nabi Yusuf menyuruh abang-abangnya balik sambil membawa bajunya supaya disapukan ke wajah ayahnya, insya-Allah dapat melihat semula. Kita percaya. Macam mana ya? Deria hidu Nabi Yakub cukup tajam ya, daripada Kanaan sampai ke Mesir itu berapa ratus kilometer itu. Boleh hidu tu masa. Ya namanya mukjizat, kita percayalah. Yakin. Walaupun kita belum wujud waktu itu. Kenapa? Karena ia ada dalam ayat yang diturunkan dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaannya. Ya mas sekalian. Jika sekiranya, kisah terbelahnya lautan dengan ketukan tongkat Musa, dengan ketuk tongkat laut terbelah. Jika kisah ini tidak ada dalam Al-Quran, kitab suci, agak-agak kita termasuk yang mana daripada tiga tadi? Membenarkan, mendustakan, atau tawakuf? Agak-agak. Tolong dijawab. Saya ulangi. Jika kisah terbelahnya lautan dengan sebab ketukan tongkat Musa tidak disebut di dalam Al-Quran, daripada alif hingga ya tak ada. Tapi cerita itu sudah ya popular sampai pada kita. Agak-agaklah kita masuk golongan yang mana? Golongan pertama, musaddiqun, yang membenarkan, sami'na wa ata'na. Atau golongan kedua, mukadzibun, yang tidak percaya, mana ada laut terbelah dengan tongkat. Atau kita golongan ketiga, mutawakkif. Yakni kita tawakuf sajalah. Tawakuflah. Yang mana agamanya? Tolong jawab. Yang kedua, Ustaz. Karena tidak ada apa. Yang kedua. Yang mana tu? Yang kedua. Yang mana? Yang kedua. Kita membenarkan, mendustakan, tawakuf. Mendustakan. Makna tidak percaya. Tak percaya. Kalau saya betul, tak. Ya?
Indonesia. Atau tawakkuf. Atau tawakkuf. Tawakkuf. Tawakkuf maknanya nah, nanti dulu lah gitu. Iya tidak gitu ya. Oke lah, yang pasti kita tidak akan memilih jadi musaddiq yang membenarkan yakin. Saya yakin. Karena bagaimana mungkin akal tak boleh terima. Lagi pula kita tidak jadi saksi hidup waktu itu. Kita percaya itu sebab ada dalam ayat yang diturunkan. Betul. Dan jika kita mendustakannya pun tidak kufur. Percayalah. Jika terbelahnya lautan itu jamaah sekalian, tidak disukai dalam Al-Quran, terbelahnya bulan pada zaman Nabi Muhammad, tidak disebutkan dalam Al-Quran, kemudian kita tidak mempercayainya, insya Allah kita tidak jadi kufur. Tapi karena ia disebut oleh Allah dalam kitab sucinya, mau tak mau, kita mesti membenarkannya. Jika kita menolaknya, kita kafir. Jika kita meragukannya, tawakuf, minta maaf, ma'iyadzubillah, itu munafik. Sebab itu Allah suruh kita, yang ketiga, ayat itu mana ayat mukjizat itu kita kena yakini. Tidak boleh kita dustakan dengan syarat. Dengan syarat. Ayat Quran yang cerita. Allah yang beritahu kita. Nabi Muhammad SAW yang beritahu kita. Jika tidak ada dua ini, tak apalah, tak percaya pun tak apalah. Saya nak beritahu jemaah sekalian. Katakanlah, ada orang beritahu. Dahulu Nabi Adam alaihissalam kawin dengan Hawa. Walinya adalah Allah. Yang mengkawinkan adalah Allah. Bismillah. Saksinya malaikat. Katalah kalau saya cerita begitu. Membenarkan, mendustakan atau tawakuf. Yang mana? Halo? Membenarkan, Ustaz. Membenarkan? Dari mana untuk tahu membenarkan? Macam mana boleh percaya bahawa Adam tu walinya adalah Allah, saksinya malaikat, maharnya bismillah? Ceritanya dia ada dikisahkan dalam Al-Quran tak? Sunnah. Al-Quran ada tak? Ada penceritaannya di dalam Al-Quran tak? Ada dalam Al-Quran. Ada pencerita apa? Oh, cerita Nabi Adam kahwin dengan Hawa, walinya Allah, saksinya malaikat, maharnya bismillah, ada dalam Quran? Tak ada. Lain putus-putus. Ada dalam sunnah? Ada. Lain putus-putus. Ya, bila tidak ada, jamaah sekalian, yang pasti kita tidak akan menjadi orang yang membenarkannya. Ya, yang pasti. Bahkan mendustakannya pun tidak berdusta. Inilah kadang-kadang kalau kita tidak faham betul bahawa yang wajib kita percaya itu jamaah sekalian, yang kita tak boleh dustakan, ayat kauniyah itu ada penciptanya. Semua yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita pandang di alam semesta ini ada penciptanya. Penciptanya adalah dia, seorang. Pengaturnya dia. Sehingga tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Senang, susah, hujan, kemarau, roboh, tak roboh, hidup atau mati. Pokok itu berbuah atau tidak, semuanya ada kholiknya. Jangan didustakan, bukan kebetulan. Ini satu. Keduanya Al-Quran, ayat Quran. Jangan didustakan. Alif hingga ya.
Yang ketiga, mukjizat itu jika disebut dalam Al-Quran. Peristiwa aneh, pelik, wajib kita yakini, wajib kita percayai, tak boleh kita dustakan dengan syarat termaktub di dalam Al-Quran atau diberitahu oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Sebab itu jika tidak ada, ya tidak perlu meyakini pun tidak salah. Tidak salah. Nih kata Imam Asy'arawi. Nah, kepada tiga-tiga ayat ini, imam ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah, atau ayat mukjizat, Allah nasihatkan Nabi khasnya, sebenarnya Nabi sudah yakin, kepada umat Nabi amnya, dan itu yang tepat, la takunanna minal ladina kadzabu bi ayatillah. Jangan kamu menjadi orang yang mendustakan ayat Allah. Jangan kamu mendustakan, meragui pun tidak dibenarkan. Bila kamu mendustakan atau mungkin hanya meragukan, rugi. Kamu akan rugi serugi-ruginya. Ya, harap-harap dapat difahami. Jadilah orang yang musaddiqun, bukan mukadzibun, atau yang mutawakkifun kepada tiga ayat tersebut. Wallahu alam, itu aja jamaah sekalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada saya menyampaikan. Walaupun ya dalam keadaan putus-putus, maklum saja ya. Ya saya minta maaf banyak saya karena yang menggunakan ya iPhone aja jadi tak kuat sih. Signalnya tak kuat. Bagaimana insya-Allah banyak memberikan manfaat. Yang benar pada Allah SWT yang selap kelemahan sendiri, dan Allah sentiasa memberi kita ke jalan yang benar. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.